semalam lagi ramai terkait Bang Sunan dan Bang Biring yang ada kegaduhan itu, yang mana Bang Sunan ini kan sudah melaporkan adanya dugaan penyerangan atau pengeroyokan. Bapak menanggapinya, melihat antar lawyer ini saling serang seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di media ini ngejar, pada saya baru pulang dari Bali. Tapi karena saya menghargai kalian, saya terima kalian di sini. Di media nih, gila benar. Jadi gini, peristiwa kemarin itu sudah saya ikuti. Saya pribadi sangat menyesalkan peristiwa itu. Ingatlah, yang bertikai, yang menunjukkan justru menurunkan wibawa dan reputasi daripada kepengacaraan lawyer itu ya justru mereka sendiri. Katanya orang intelek, tapi kok caranya cara barbar, cara preman. Kalau mau debat intelek aja. Tapi jangan seperti kayak gitu. Saya lihat situasional tuh. Ini namanya ada sebab ada akibat. Siapapun yang ada di sekitar itu, kenapa didatengin kalau akan menimbulkan masalah? Bukan berarti kita dianggap jantan, tapi kita meminimais supaya jangan terjadi persoalan baru. Ini saya katakan tuh, mengalah untuk menang itu kan nggak salah. Jangan menunjukkan gue loh, gue kesatria nih, gue nggak takut, nggak usah, sudahlah. Apa kayak gitu kayak gitu. Nah, coba terjadi seperti ini. Nah, sadar nggak kedua belah pihak ini bahwa justru menjatuhkan marwahmu, wibawamu, kamu menyandang profesi lawyers yang dikatakan mengerti dan taat hukum. Tapi kok sudah justru menabrak barikade hukum itu sendiri. Dan kalian pertontonkan peristiwa yang tidak mengenakan ini. Peristiwa yang justru merusak reputasi daripada lawyers. Itu yang sangat saya sayangkan. Itu loh kira-kira ya. Tapi Pak, kalau bisa dibilang tuh sebelum adanya kisah tersebut kan sempat diadakannya debat ya Pak untuk menyelesaikan ini sendiri, tapi malah berakhir kericuhan. Kan saya bilang debat intelek itu ya sah saja, namanya juga arena diundang itu kan untuk memberikan argumentasi tentang apa yang dia ketahui tentang suatu pokok masalah. Tapi kan menggunakan otak, bukan menggunakan otot. Selesai dari arena persidangan, ya udah selesai, salaman lagi, selesai. Itu namanya orang yang mempunyai intelektual. Belajar kita sekolah, belajar menahan diri, belajar menahan perasaan. Akibat terjadilah situasional itu. Yang lebih menggelikan bagi saya itu pakai lapor-laporan, ya apa yang mau dilaporkan juga. Nggak usah lah kita sok-sok jagoan kita di arena ini. Kita sama-sama mengerti dan kita sama-sama lawyers kok. Kita juga tahu batasan-batasan di mana. Namun karena sudah dilakukan silakan aja. Nah yang lebih sialnya lagi, ini perlu saya sampaikan juga. Sudah saya laporkan ke polisi gini-gini. Di buntutnya terakhir, kalau kamu berhadapan dengan saya di luar. Kita lihat siapa yang lebih laki-laki. Loh, ini kan berarti kontraproduktif dong dengan apa yang dia laporkan. Kemudian dia menunjukkan kejagoannya. Itu perilaku lawyers kan itu. Lawyers itu pakai otak, bukan pakai otot. Pakai otak di ring tinju, bukan di situ. Saya tahu situasional itu apa penyebabnya, bagaimana permasalahannya. Kalau nggak salah hadir di situ juga Jolipa, kalau nggak salah ada di situ, ada Pak Gayus juga, ya. Ada di situ Julianus sendiri, ada di situ juga si apa? Sunan. Bukan siapa? Fahmi Bamit. Fahmi Bamit, ya termasuk dia. Sampai lupa lagi saya namanya. Sunan kali jaga, sampai lupa. Karena ada orang-orang intelek yang muncul, sudah menimba ilmu, ya sudah selesaikan saja di arena itu. Keluar dari arena itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Jangan dibawa-bawa keluar. Seolah-olah menunjukkan kita sebagai orang jagoan. Itu kan gaya-gaya preman tuh. Apakah pantas seorang lawyer menggunakan dengan gaya-gaya preman? Tanya aja diri sendiri. Pahami dengan baik, orang menilai kalian itu sangat kecil. Berarti tidak menggunakan otak.
Itu bagi saya seperti itu ya. Jadi nggak usah lah. Kalau kita mau menimba ilmu yang benar, bukan ilmu lapangan, ilmu apa. Ya gitu rekan-rekan ya. Oke, Pak, ini kan bisa dibilang perdebatan ini kan menjadi konsumsi publik, bahkan semalam sempat ditayangkan juga di TV nasional adalah untuk mengangkat kekisruhan pada sidangnya Nikita Mirzani, Bapak. Yang Bapak lihat sendiri mungkin seperti apa sih nih, Pak? Ya ini yang saya sayangkan ya. Bukannya menyelesaikan suatu pokok permasalahan tentang masalah Nikita Mirzani, tapi kan jadi membuat jadi seolah-olah bahwa persoalan Nikita Mirzani jadi persoalan yang sangat-sangat booming. Kasihan Nikitanya gitu loh. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bahmit waktu itu ya. Bukan berarti laporkan saja, itu kan kena mungkin kesalahan daripada ibu hakim atau siapa yang memimpin itu. Tapi kan kalau dilaporkan silakan saja, itu kan hak juga. Tapi apa yang dikatakan Pak Bahmit itu bahwa itu kan haknya Nikita untuk minta supaya diperdengarkan. Dan akhirnya pada saat yang sidang yang keduanya itu setelah disebutkan masalah flashdisk, kan hakim sudah mengatakan bahwa tunggu waktunya momen berikutnya. Apakah di momen pembuktian nanti silakan Nikita menggali pokok permasalahan dan menyampaikan apa isi flashdisk itu. Makanya saya udah dengar tuh Bang Iwan udah benar ngomongin Pak Mit, memang itu ngomongnya hakim kok. Jadi nggak ada yang salah. Jadi jangan dipolitisir, bahwa laporkan saja masalah flashdisk itu. Nah yang perlu kita ketahui dan kita pahami dan harus hati-hati. Dari mana dapat rekaman itu? Siapa yang merekam? Kalau intercept secara ilegal kena. Sudah ada contoh yuk itu intercept secara ilegal, kemudian mempublikasikan ke media itu kena, masuk kan dia sekarang Salemba. Dan pada saat saya ke Salemba saya katakan, dia tanya saya salah nggak? Salah. Lalu saya gituin aja. Walaupun dia minta saya datang untuk berkunjung ke sana, tapi saya katakan kamu salah. Itu kalau seorang lawyer itu jangan dia salah kok bener-benerin. Kalau salah katakan salah, tapi bagaimana jalan keluarnya supaya salah ini jadi benar, itu yang dicari. Saya sampaikan, kamu menyampaikan permohonan maaf ke Dewan Majelis Hakim karena ketidaktahuan, dan kamu juga kepada JP, kepada penyidik menyampaikan itu, dan tidak salah juga menyampaikan ke pihak si pelapor. Kalau nggak salah pelapornya itu Fitri ya. Ini tuh permohonan maaf, memang kamu salah nggak boleh. Harusnya begitu. Jangan gara-gara gue demen sama orang terus salah pun saya bela-belain aja, kagak. Itu namanya fans buta namanya itu. Maka berkali-kali saya kata jangan fans buta. Fans buta itu tidak mendidik. Hanya keinginan mau aja karena kau suka sama melihat tampangnya kali udah apakah cantik kalau salah pun kau bilangnya benar. Saya itu korban kok dibilang pagi di tempe besok kacang goreng katanya kan. Ya kalau pada salah seseorang saya katakan salah, benar saya katakan benar. Itulah hukum. Nah kembali kepada pokok arena persidangan itu, kan sudah diselesaikan perdebatan itu. Nah, pada saat berbeda antara Sunan dengan Sembiring sudah dilakukan, silakan saja. Kemudian Deolipa juga menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat itu ada yang benar, ada yang menurut hemat saya nggak benar. Yang nggak benar saya katakan namanya JPU, ya, tetap bukan berpihak kepada korban, berpihak pada kebenaran. Pak Gayus betul berpihak pada kebenaran. Belum tentu bahwa si pelapor itu benar semua apa yang disampaikannya, dan ada loh JPU minta supaya divonis bebas, ada loh, karena tidak sesuai dengan fakta. Itu yang saya katakan JPU yang independen, dia berpihak pada kebenaran. Jadi salah kalau dibilang tuh untuk menuntut itu dua macam, menuntut sesuai dengan akidah hukum, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa isi BAP dan benar faktanya. Tapi yang menuntut bahwa menurut analisa pada JPU ini kayaknya nggak cocok, nggak ini, akhirnya dilakukanlah menuntut supaya dituntut bebas. Jadi jangan salah gitu. Tapi yang kedua disampaikan oleh dia itu betul, yang satu itu saya koreksi. Nggak benar apa yang dikatakan Pak Gayus benar. Nah satu yang dikatakan Pak Gayus ini yang mohon maaf ya, walaupun beliau profesor kan beliau kan bicara tentang masalah kerangka teoritis.
tapi tidak pernah berbicara bagaimana situasi kondisi daripada praktisi di lapangan, pelaku-pelaku lapangan. Kan itu. Jadi katakan bahwa tidak ada ketentuan peraturan yang mengatur itu tentang masalah penggunaan rompi tahanan dan penggunaan borgol. Ingat, itu SOP sudah berlaku internasional dan berlaku dan sah secara hukum dan dituangkan juga baik di kejaksaan maupun di polisian maupun di KPK. Tujuannya itu tadi, satu untuk supaya jangan melarikan diri, yang kedua supaya jangan mulai perbuatannya atau melukai orang lain, yang ketiga justru takutnya dia melakukan langkah tindakan yang merugikan diri sendiri. Untuk meminimais ini makanya dilakukan itu SOP itu supaya jangan timbul masalah baru. Kalau masalah rompi itu untuk membedakan dia dengan orang lain, orang umum. Kemudian ini tahanan daripada kejaksaan bentuknya seperti ini. Bukan kejaksaan nih, ini tahanan daripada kepolisian, ini tahanan KPK. Nah, dengan umum kan berbeda nih. Nah, berarti dia memang statusnya sebagai tahanan. Jadi SOP berlaku sah. Jadi saya luruskan aja. Jadi mana yang benar, mana yang salah itu. Ya gitu ya. Pak, melihat yang kemarin juga ada perdebatan antara Fahmi Bahmit dengan Julianus Sembiring yang mempermasalahkan tentang content of court. Nah, itu pandangan Bapak tentang hal itu seperti apa? Jadi gini, memang itu namanya content of court. Memang undang-undang tentang content of court itu belum ada. Itu kan bahasa Inggris, content of court itu. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu membuat ricuh persidangan, membuat persidangan jadi tidak berjalan dengan sistematis, kemudian merusak marwah harkat martabat daripada agenda sidang pengadilan, ya dikenakan. Dia mencemarkan wibawa daripada pengadilan itu artinya itu. Makanya dikenakanlah undang-undang itu. Memang undang-undang content of court belum diperlakukan, itu dilakukan di luar negeri, ya. Tapi intinya sama. Jangan gara-gara content of court belum ada undang-undangnya. Iya, namanya ke bahasa Inggris tuh. Kita kan orang Indonesia. Haruskan dong dengan bahasa Indonesia. Gitu loh. Nah, jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Jadi peristiwa yang kemarin apapun alasannya, karena membuat gaduhnya persidangan, saya sayangkan kan justru pengunjungnya yang merusak sistematis ataupun sistematika yang berlaku di pengadilan itu. Kasihan kan di kitanya. Mungkin di kita pada saat itu ya, karena ya malu ya, kita sadar juga ya. Saya kalau yang benar saya katakan benar. Saya yakin di kita melakukan tindakan itu karena sudah kegelayitan di kepalanya sudah bertumpuk. Ya. Satu, dia merasa terkebiri sendiri, yang kedua anaknya juga sedang mengalami masalah, yang ketiga anaknya masih kecil dan butuh perlindungan seorang ibu, ya wajar-wajar saja. Dengan situasional ini itu merupakan akumulasi kekecewaan dirinya. Nah, inilah dibutuhkan ya peran aktif daripada kuasa hukum untuk menetralisir, untuk menggaiden, untuk mengademkan situasi, berikan pemahaman-pemahaman, jangan justru ikut ke arena itu, akhirnya rusak. Berkali-kali saya sudah sampaikan, jangan kau rusak area sidang pengadilan. Nanti yang berlaku nanti mau kau ngomong apapun, mau apa kek, mau enggak jelas kek, mau dendam kek, tapi dia punya hak subjektif. Ketika vonis hakim, karena dikatakan situ ada faktor pemberatan, karena membuat sidang berbelit-belit, jadi tidak jelas, akhirnya kena dongkolnya ya dikasihlah vonis maksimal. Kan kasihan. Kemudian JPU, umpamanya contohnya maksimal tuntutnya 15, dikasihnya 15, dia nggak salah kok. Tuntutan maksimal kok. Kan ada yang faktor yang memberatkan, faktor meringankan, kooperatif, adanya suatu komunikasi yang baik pada saat tanya jawab. Perlu saya sampaikan juga masalah JPU di sini. Kan ada yang bilang, kenapa pas ngomong di selah? Ya itu hak JPU. Karena kalau seandainya bicara tim melebar tidak sesuai dengan konstruksi, harus dicegah. JPU bertanya, saya tidak, tujuannya tidak ke situ. Nggak ada yang salah apa yang dilakukan JPU untuk menyelah itu. Kalau seandainya keberatan yang ditanya ini, kuasa hukum mengatakan, mohon izin yang mulia, jangan hantam konten ke sini, ke yang mulia yang mimpin sidang itu. Nanti kan pimpinan sidang akan mengatakan, JPU silakan berikan kesempatan kepada si terdakwa atau saksi untuk melanjutkan keterangannya. Itu kan nanti kan hakim.
nggak langsung main hantem aja. Ini saya katakan, kalau saya ngomong apa adanya, saya benar-benar salah-salah. Gitu. Tapi kalau peristiwa yang kemarin itu memang sangat saya sayangkan. Itu kira-kira ya? Pak, terakhir mungkin dari saya tak hanya itu saja. Korban Berdi Kumalasari dan Ayu Aulia itu kan sempat terkena kakinya sobek dan melaporkan ke Polres Jaksel. Itu pilihan yang tepat nggak sih kalau Kita lihat aja gara-gara Pak Robek, kita juga nggak tahu juga. Terus siapa yang melakukan itu, kan situasinya kan ramai. Apa bisa langsung tokoh siapa yang melakukan? Kalau satu gerombolan yang melakukan, satu gerombolan itu berdiri di gebiar-gebiar, kan harus ada siapa pelaku utamanya. Ya kalau kita nggak tahu juga kan susah juga. Ya, kecuali kalau dia memang betul robek kakinya itu dilakukan jelas orangnya, ya silakan dilaporkan kalau melakukan penganiayaan. Tapi kalau tidak tahu siapa yang mau dilaporkan, terus gimana? Ada tujuannya. Jelas kan? Yes. Kita ramai tuh. Iya. Nah, ini yang saya harapkan juga, saya mohonkan dengan saran juga ke pihak Julian sendiri, nggak usah bawa-bawa orang lah ke arena sidang. Sudah ada yang mengawal, nggak usah sok-sok dikawal lah. Saya aja jenderal aja nggak dikawal-kawal orang kok. Kadang-kadang sombong sekali pengacara di sosmed dulu, bodyguardnya gede-gede di belakang kan. Iya. Kenapa nggak sekarang jadi apa, jadi golden guard di sana tuh, di Amerika tuh. Pakai dikawal special hebat kan. Justru orang-orang yang dikawal seperti kayak gitu, justru di situ kerdil sebenarnya orangnya. Tidak jantan. Jadi dibilang hebat kan, kawal sini. Emang apa rupanya kalau dikawal rupanya? Emang lo bisa bikin apa? Yang sialnya yang ngawalnya nggak ngerti hukum pula, kita hancur lah kan. Pokoknya kawal seperti hebat saya kan. Kelihatan orang keren kan, padahal kerdil. Saya dulu waktu Kapolda, saya justru nggak mau dikawal. Itu merupakan SOP ya. Pada saat di wilayah itu kalau kita mau kontrol tuh, itu pakai dikawal tuh. Saya bilang, kamu pengawal, mundur di belakang. Kenapa? Di lampu merah, wajib berhenti. Apa alasannya? Ada alasan mendesak? Nggak ada. Karena orang yang di lampu merah itu juga mempunyai hak yang sama, bayar pajak sama. Emang apa kelebihan itu kalau sudah jadi Kapolda, pas dikawal-kawal, lampu merah diterobos aja gitu. Justru kita yang menunjukkan kita yang melanggar hukum. Orang kau tangkepin, nggak kau sendiri melanggar. Berbahaya. Dengan alasan itu SOP enggak ada ketentuannya. Makanya kalau ada rangkaian itu sudah diberitahukan dulu, sehingga publik tahu. Tapi kalau hanya cuma dikawal aja, ya pejabat-pejabat itu susah ya di situ. Makanya ada kadang-kadang warga tuh marah. Ya wajar-wajar aja. Kenapa ya? Kita sama-sama punya hak yang sama kok di jalan raya kok. Emang apa kelebihan sama-sama bayar pajak kok. Terus kok suruh minggir-minggir orang semua kan. Tapi kecuali dalam hal-hal yang betul-betul khusus. Darurat. Darurat atau hal yang perlu segera kecepatannya, ya silakan lah. Karena kan susah kan di situ. Supaya dibilang hebat kan, studi bil hebat. Padahal yang tahu juga nggak ada gunanya juga gitu. Nyampenya gue sama juga nyampenya. Itu kira-kira ya. Oke. Oke.